Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifin Muhammad dengan NIM K1A1 Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan terkait materi pakan hayat di laut, yaitu salah satu animalia dari kelas Bivalvia, yakni Rubitapes decusatus. Nah, berikut beberapa gambar dari Rubitapes decusatus. Adapun bahasan pertama yaitu terkait morfologi. Nah, Rubitapes decusatus atau yang biasa dikenal dengan sebutan kerang parlaut atau growth carpet shell adalah moluska kerang atau Bivalvia dalam keluarga Pheneridae. Nah, kerang jenis ini memiliki bentuk cangkang yang oval hingga kuadrat dengan umbonis di bagian depan. Pada permukaannya terdapat pahatan garis-garis konsentris yang halus dan garis-garis yang memancar lebih tegas. Sedangkan pada permukaan bagian dalam cangkang berwarna putih gelap, seringkali dengan warna kuning atau oranye, dan juga dengan semburan kebiruan di sepanjang tepi punggung. Nah, untuk warna keseluruhannya yaitu berwarna krem, kuningan atau coklat muda, juga seringkali dengan tanda yang lebih gelap. Nah, selanjutnya itu terkait habitat dan penyebaran. Nah, Rubitapes decusatus ini hidup terkubur di pasir dan lumpur, yang mana terkubur sedalam 15-20 cm di dalam pasir dari tengah zona intertidal atau area yang berada di sepanjang garis pantai dan dipengaruhi oleh periode pasang surut air laut hingga kedalaman beberapa meter. Nah, sedangkan untuk penyebarannya sendiri itu tersebar luas di sepanjang daerah pesisir dan muara Eropa, serta Afrika Utara atau Maroko, beberapa daerah di pantai Atlantik di semenanjung Iberia, dan di cekungan Mediterania serta Irlandia. Adapun beberapa negara yang melakukan budidaya terhadap Rubitapes decusatus ini, yaitu pantai Atlantik Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, dan cekungan Mediterania. Selanjutnya yaitu terkait adaptasi. Nah, Rubitapes decusatus merupakan salah satu Bivalvia yang mana memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan dapat bertahan hidup pada daerah yang memperoleh tekanan fisik dan kimia seperti yang terjadi pada daerah intertidal. Organisme ini juga memiliki adaptasi untuk bertahan terhadap arus dan gelombang. Namun, Bivalvia tidak memiliki kemampuan untuk berpindah tempat secara cepat atau mobil, sehingga menjadi organisme yang sangat mudah untuk ditangkap atau dipanen. Sedangkan untuk cangkang Bivalvia sendiri itu berfungsi untuk melindungi diri dari lingkungan dan predator serta sebagai tempat meletakkan foto. Adapun beberapa predator utama mereka adalah kepiting pantai, bintang laut, gastropoda, dan juga burung. Selanjutnya itu terkait reproduksi. Adapun pada Rubitapes decusatus, jenis kelaminnya itu terpisah, meskipun hermaprodit jarang ditemukan. Reproduksi bersifat eksternal dan terjadi terutama selama musim panas di alam liar dan atau di tempat penetasan. Di musim semi sendiri, kerang dapat dikondisikan secara artifisial untuk menetas dengan air bersuhu lebih tinggi dan makanan berlimpah. Larva berenang bebas selama 10-15 hari sebelum mengendap sebagai spas sekitar 0,5 mm di atas substrat lumpur dan pasir berlumpur. Selanjutnya terkait budidaya dari Rubitapes decusatus, yaitu sistem produksinya antara lain yang pertama ada pasokan benih. Nah, petani memperoleh benih dari taman mereka sendiri atau dari populasi kerang alami di musim semi. Yang kedua, ada pembibitan, yang mana pembibitan ini dapat dipelihara di dalam rumah kaca dengan pemberian makan yang terkontrol menggunakan ganggang uniseluler ataupun dapat dipelihara dalam wabah yang disatukan di atas meja budidaya. Nah, yang ketiga itu ada produksi dan penetasan. Benihnya itu dapat diperoleh dari tempat penetasan di mana indukannya itu tidak boleh melebihi 40 mm, dipelihara selama 30-40 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Peternak memberi makan dengan ganggang uniseluler sampai induksi pembebasan daun. Nah, yang keempat itu ada teknik tumbuhnya. Antara lain, perlu diperhatikan yaitu pemeliharaan substrat secara teratur, menghindari bintang laut dan predator lainnya, mengoksidasi substrat, dan memelihara kepadatan kerang yang sesuai serta pembibitan kerang muda. Nah, yang kelima itu ada teknik panen, yang mana Rubitapes decusatus ini dapat dipanen dengan berjalan di daerah pasang surut dan menggunakan sekop tangan khusus, atau kadang-kadang dengan menggunakan garu yang biasanya digunakan untuk membersihkan deden budidaya dari rumput laut. Kerang juga dapat dipanen dari perahu. Musim tutup adalah dari Maret hingga Oktober, dan ukuran minimum yang diperbolehkan untuk Rubitapes decusatus adalah 30 mm. Yang keenam ada penanganan dan pemrosesan, yang dimana nelayan akan membawa kerang mereka ke stasiun pembuangan di mana mereka ditahan di tangki setidaknya selama 42 jam. Kerang tersebut kemudian dikemas dalam kantong jaring dan diperuntukkan untuk kalengan atau dimakan segar. Yang ketujuh ada biaya produksi, yang dimana biaya produksi sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan sosial ekonomi dan ukuran benih yang dipasok. Jika waktu pembibitan dimulai pada musim semi, panen terjadi pada akhir musim gugur atau awal musim dingin tahun berikutnya. Selain itu, terdapat faktor-faktor
penting dalam total biaya, antara lain sewa dasar laut atau biaya eksploitasi, biaya fasilitas pemilihan dan pembibitan, manajemen dan alat panen dan tenaga. Selanjutnya itu terkait manfaat ekonomi. Ruditates decussatus juga memainkan peran sosial ekonomi utama di semua wilayah di mana spesies ini merupakan salah satu target utama untuk perikanan komersial. Umur simpan dari cangkang Ruditates decussatus ini sangat lama sehingga membuat spesies ini sangat diinginkan dan memperoleh harga tinggi di pasaran. Kerang ini dapat dijual di supermarket lokal, pasar populer, hotel, dan restoran termasuk di Madrid dan Barcelona. Harga jualnya itu bervariasi sesuai dengan kelimpahan mereka di pasar. Namun, sebagai perkiraan, pada tahun 1985 harganya sekitar 0,60 euro per kilogram dan pada tahun 2005 harga Ruditates decussatus hidup di Spanyol adalah sekitar 15 euro per kilogram yang mana dapat dikonsumsi segera ataupun kalian. Selanjutnya terkait manfaat ekologi. Yang mana karena kapasitas filtrasi yang tinggi sehingga membuat Ruditates decussatus ini dianggap sebagai spesies bioindikator potensial untuk pencemaran dan kontaminasi lingkungan. Dan yang pembahasan terakhir yaitu terkait nilai gizi dari Ruditates decussatus. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, yang mana energinya itu nilai gizi per porsi atau 100 gram dari Ruditates decussatus yaitu energinya itu 86 kilokalori, lemak totalnya itu 0,96 gram, lemak jenuhnya itu 0,187 gram, karbohidratnya itu 3,57 gram, gulanya tidak ada, proteinnya 14,67 gram, garamnya 1502,5 mg. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari materi ataupun tutur kata saya, karena saya juga adalah manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.